Mungkin dan, kamu tidak tahu bahwa tadi ada Lao yang tidak berani menghentikanmu dan tidak membiarkanmu masuk ke dalam. Benar sekali, nyonya kedua berbaik hati ingin membeli kembali kursi yang telah mereka pesan. Namun dia tidak peduli sama sekali. Mengapa kamu memperhatikannya? Ini, apa yang salah, tentu saja. Manajer Bavitrai Duk Den Puk Buu. Mungkinkah ada orang terkenal di kamar pribadi itu? Kamar tertutup A04. Nyonya kedua. Aku sudah menunggu. Ini bukan suara dari manajer Du Sao. Apa itu, orang di dalam ruangan itu? Mereka belum pergi. Apakah dia pemilik Bavitrai sebenarnya? Benar sekali, nyonya kecil. Pikirkanlah, keluarga Teng baru saja membatalkan pertunangan dengan Anda. Jika Anda bisa mengenal tamu di ruangan itu sekarang, maka keluarga Teng pasti akan menyesal. Pada saat itu, ciuman basah Anda dengan Teng akan dilanjutkan. Kamu benar. Siapa itu? Siapa itu? Siapa yang ada di dalam kamar mandi? Siapa di dalam? Keluarlah dari sini. Manajer Du. Ternyata itu Nyonya Lao Chong. Saya memperingatkan Anda. Kata-kata yang Anda dengar tadi tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. Jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda tenang. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya pasti akan menjaga rahasia. Saya tidak mengatakan apa-apa. Tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana saya bisa percaya pada Anda? Saya. Siapa itu? Cincin saya hilang kemana? Jujur saja, apakah Anda mencuri cincin saya? Saya tidak mencuri, bagaimana saya bisa percaya pada Anda? Oh, saya ingat sekarang. Sepertinya saya lupa meninggalkan cincin di toilet sebelah. Tolong ambilkan untuk saya di sana. Masuklah ke dalam. Manajer Du. Tunggu kami selesai. Kemudian kami akan melepaskan Anda. Saya jamin tidak akan mengatakan apa-apa. Tolong lepaskan saya. Ada apa? Tetaplah tenang di sana untuk saya. Jangan salahkan saya jika tidak. Saya ingat anak Anda juga ada di sini, kan? Apa yang akan kamu lakukan? Trung. Tolong lepaskan saya, Manajer Du. Mengapa kakak Tulien pergi begitu lama? Trung, ya? Tolong periksa ibu saya sebentar, kakak. Tetaplah tenang di sini dan tunggu kakak. Ya. Ada apa, ketua? Kakak Tulien pergi begitu lama tapi belum kembali. Saya pergi ke toilet untuk melihat. Ingatkan Trung untuk membawa bayi ke dalam membantu saya. Ya. Kenapa kalian berdua di sini? Adik Kuan, kakak ada di dalam sini. Kakak Tulien, di mana kakak berada? Tunggu sebentar, saya akan datang mencari kakak di sini. Kamu sedang melakukan apa? Orang yang harus bertanya ini adalah saya. Mengapa kalian mengurung kakak Tulien? Di sini adalah Bavitrai. Bukan tempat untuk kalian berdua melakukan apa yang kalian suka. Kuan Eng pasti seorang petugas kebersihan seperti kamu tidak punya hak berdiri di sini dan berbicara dengan saya. Sekarang saya tidak ingin banyak bicara dengan kalian lagi. Biarkan saya masuk. Saya sudah menahanmu cukup lama. Beberapa kali membuat masalah bagi saya. Hari ini jika saya tidak mengajari Anda pelajaran, saya tidak akan membawa mereka lagi. Kamu pasti tahu siapa pemilik Bavitrai, bukan? Tentu saja, pemilik Bavitrai bukanlah orang terkaya di kota ini. Sekarang orang-orang bersenang-senang di ruangan yang menawan itu. Sekarang orang sedang menikmati di ruangan itu. Orang tidak peduli dengan tikus yang merayap di dalam selokan seperti kamu. Bagaimana, apakah kamu yakin tahu siapa pemilik lingkaran elit? Mengapa saya, seorang pekerja, harus berbohong seperti kamu? Apakah kamu merasa pantas? Mengapa kamu, putri kecil, berbicara tentang hal-hal ini dengan dia? Kalian seperti tikus yang merayap di dalam selokan seperti mereka. Meski berpakaian, kalian tetap tidak seperti manusia. Kalian yang miskin dan kotor seperti mereka. Apa maksudmu? Jangan bilang kamu ingin meminta bantuan orang terkaya di kota ini. Jangan berpikir bahwa kamu bisa masuk ke dalam lingkaran elit. Maka Anda akan menjadi pelanggan yang berharga. Tikus Gat masih tetap Tikus Gat. Tetaplah tenang di dalam saluran air Anda. Jangan berpikir untuk menjadi tuan rumah. Mulut Anda lebih busuk daripada saluran air itu. Saya melihat Anda adalah Tikus Gat yang busuk. Anda. Jika Anda berani melepaskan kami hari ini, itu berarti Anda berani melawan Nyonya kecil dan perusahaan Teng Pi. Artinya dia berani menentang Nyonya kedua dan seluruh rombongan Dang Pi. Bahasa Mandarinnya kuat. Apakah Anda baik-baik saja, Kak Tulien? Saya baik-baik saja, untungnya Anda tiba tepat waktu. Kalau tidak, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak akan membiarkan Anda diintimidasi tanpa alasan. Ayo, kita cari manajernya. Suruh dia mengusir Dunana dari sini. Hanya mengandalkan kalian berdua, kalian masih ingin mengusirku dari sini. Aku sudah bilang pada kalian berdua, kami kenal dengan pemilik Bavitrai. Belum diketahui siapa yang akan diusir dari sini. Baiklah, saya juga ingin melihat siapa yang akhirnya akan diusir.
Kuan, kita tidak mengenal pemilik buff Fitrai. Kita pasti yang akan menderita. Mereka memperlakukanmu seperti itu, bagaimana kamu bisa tahan? Ah, tambahkan satu masalah lagi, kurangi satu masalah. Ini tidak akan berdampak padamu, kamu hanya perlu sedikit sabar. Takut apa? Sudah terlambat. Sekarang kita akan pergi ke ruangan Bao A04 untuk mencari pemilik buff Fitrai segera. Kalian berdua pergi saja, tunggu saja. Apa yang baru saja Anda katakan? Kamu ingin pergi ke ruangan Bao A04, mencari pemilik buff Fitrai ya? Benar sekali, aku tidak seperti Voci seperti kalian. Pemilik buff Fitrai sekarang berada di ruangan Bao A04. Ruangan Bao A04 bukan milik kita ya? Benar, ini adalah ruangan kita. Apa katamu? Ruangan Bao dikelola oleh dua orang yang melayani secara langsung, bukan? Sangat lucu. Kata-katamu pasti membuat saya merasa bahwa kamu ingin menjadi orang kaya sampai gila. Sekarang berani mengatakan bahwa ruangan Bao A04 adalah milikmu. Apakah kamu benar-benar ingin mengatakan bahwa, apakah kamu benar-benar pemilik buff Fitrai? Siapa yang telah melakukannya? Saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sejauh ini. Berani mengatakan bahwa kamu adalah pemilik buff Fitrai. Jadi saya masih menjadi pemilik saham perusahaan ini. Untuk berbicara dengan jelas, harus memilih tempat yang tepat. Lucu sekali. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa pergi mencari manajer dan tanyakan, nanti kalian akan tahu siapa saya. Apa yang kamu lakukan? Ingin lari? Siapa yang berlari? Saya akan keluar mencari manajer. Oleh karena itu, hal yang rastik akan selalu menjadi hal yang rastik. Kalaupun berpura-pura, tidak akan sama. Tidak perlu ada atasan yang memanggil karyawannya. Tahukah Anda cara melakukan panggilan telepon? Memang benar saya tidak punya nomor telepon pengelolanya. Namun jika Anda hanya menemui manajernya dan bertanya, kebenarannya akan jelas, Anda menghitung dengan sangat hati-hati. Jika aku membiarkanmu keluar dari sini, bagaimana jika kamu melarikan diri? Atau seperti itu, sekarang kamu turun dan bersujud padaku, lalu aku akan melepaskanmu. Yunana, apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang sedang terjadi? Tuan Chang'an, dua pekerja kotor ini, tadi mereka menolak menyerahkan kursinya untuk kita, sekarang mereka malah mengaku sebagai orang terkaya di kota. Membuatku tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, apakah saya pemilik 100 Weitrai? Benar, apakah dia memiliki bukti untuk membuktikannya? Chang'an, apa maksudmu dengan ucapanmu? Bagaimana dia bisa menjadi pemilik buff Fitrai? Tidak mungkin ada orang kaya yang pengecut seperti dia. Menurut yang saya tahu, pemilik buff Fitrai adalah seorang wanita yang sangat suka menyembunyikan identitasnya. Siapa tahu, mungkin pekerja wanita ini juga karena dia menyamar. Apa? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Tuan Teng, jangan biarkan dia menipu Anda. Dia sudah terbiasa berbohong. Selain itu, dia sangat suka berbohong untuk menipu orang lain. Dulu dia bahkan mengaku sebagai ketua perusahaan. Ya, kamu lihat saja penampilannya yang hanya menutupi dirinya. Bagaimana pemilik buff Fitrai bisa menjadi pengecut seperti dia? Tidak perlu merencanakan naskah sebelum berbohong. Sekarang mengatakan tidak akan menghasilkan apa-apa, ayo kita cari manajernya. Kita akan langsung tahu jika kita bertanya. Oke, bawa saya menemui manajer. Aida, aku yakin kamu baik-baik saja. Ya. Manajer ada di dalam. Ketika Anda masuk ke dalam dan bertanya, Anda akan segera tahu siapa saya. Bukankah kamu bilang manajernya ada di ruangan ini? Apa sekarang, tidak ada satu orang pun di sini? Mengapa seperti ini? Aida dan Trung-Trung juga tidak ada di sini. Apa yang harus dilakukan sekarang? Seorang anak sendirian dapat berlari kemana saja. Nona Tulien, jangan tidak sabar. Saya akan mengirim seseorang untuk menemukannya segera. Oke, jangan lari. Apakah kamu tidak kenal manajer di sini? Jadi bagaimana sekarang? Sejak Anda terekspos, apakah Anda berencana untuk melarikan diri? Dunana, menjauhlah. Jika Anda menyuruh saya menghindarinya, apakah saya harus menghindarinya? Orang seperti apakah kamu? Aku yakin, wanita ini selalu berbohong. Tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Harus memberinya pelajaran. Kalau tidak, dia akan keluar dan berbicara sembarangan. Aida, Tiu Fan tidak salah. Berani bertemu denganku. Mengapa kamu berani memukulku? Kalau aku memukulmu, apa yang akan kamu lakukan?